mangko ustaz ndak kemari-mari. Sesudah tu mangko ditukar hari wirid ko. Jadi wirid ko saja 5 balik hari puasa. Itu sabalunnya kalau ada orang merakamnya videoan. Gak 2 tahun lah mungkin kajian mau direkam orang serupa ko tu videoan. Anan itu tuh kecil orang kini viralnya. Ya kan? Jadi kaum muslimin orang Minang nan beragama Islam nan itu merantau di negara lain nama mendengar kaji itu nya setelah P-nya tu nampak di foto Ristawardi jo suaranya rupanya orang-orang awak nan tinggal di lain tempat lain tu indak puehnya menonton itu saya inginnya datang orang gaib ko kesinan. Ya kan? Kata ambo kalau inyo kode dia pe kalau assalamualaikum. Itulah dia jawab waalaikumsalam. Itu nyo balik. Bisa ndak Buya datang ke Batam ke Kalimantan untuk mengaji jo orang awak namanya IKM, Ikatan Keluarga Minang. Jawab ambo yang pertama, ambo lah 70 tahun 3 bulan. Ndak boleh dia anak ambo naik terapel lagi. Kalau panitia basadio menjapui anta ambo ke Padang, ambo isi acara itu. Ternyata 98% orang ambo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Puji yang setinggi-tingginya, syukur yang sedalam-dalamnya kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengendalikan seluruh alam semesta dan selalu teratur menurut edarannya, sehingga makhluk yang diciptakannya di dalam alam semesta itu juga berputar seperti berputarnya seluruh ciptaannya. Dan suatu saat semua itu akan berhenti
di bawah kuasanya. Salah satu dari makhluk yang diciptakan Allah itu yang paling baik adalah kita manusia ini. Laqad khalaqnal insan, sungguh dijadikan kejadian manusia itu adalah kejadian yang paling baik. Di dalam surat At-Tin disebut oleh Allah fi ahsani taqwim. Taqwim itu dalam bahasa Arab disebut masdar. Akar katanya qawwama yuqawwamu taqwim. Lahir batin, lahiriah dan batiniah manusia itulah yang sebaik-baik kejadian. Dan fasilitas untuk kita dibedakan oleh Allah dengan makhluk-makhluk yang lain. Maka pantas Allah itu kita puji setinggi-tingginya dan kita syukuri nikmatnya sedalam-dalamnya. Setelah itu kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang mana di bulan ini beliau dilahirkan. Para jemaah yang terhormat, walaupun sudah terbiasa oleh umat Islam di negeri kita ini, setiap bulan Rabiul Awal orang memperingati hari kelahiran Nabi. Dan Nabi tidak pernah menyuruh ini. Karena memperingati sesuatu, kita tidak bertambah muda, tapi bertambah tua. Ada lagi kebiasaan orang kita yang tidak diajarkan agama, memperingati hari kelahiran, memperingati hari pernikahan. 25 tahun ulang tahun perak, 50 tahun sudah nikah, hidupnya keduanya baru walaupun lah tengkak, itu ulang tahun nameh. Apakah kita dengan berulang tahun itu bertambah tago atau bertambah uzur? Jadi sampai sekarang tidak ditemukan suatu hadis memperingati hari ulang tahun ini. Tapi kalau disuruh mengingat mati, itu sahih hadis. Disuruh oleh Allah mengingat mati. Ada hadisnya, ada. Aktsiru dzikra hadhimil ladati yakmil maut. Perbanyaklah olehmu mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan hidup, yaitunya mati. Itu disuruh banyak-banyak. Aktsiru dzikra, perbanyaklah mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan hidup, yaitunya mati. Hilang selama-lamanya kelezatan hidup tu lah kalau orang mati. Ada enggak dun sana ibu sekali 5 tahun pulangnya balik sudah mati? Dah ada kan? Ada. Maka tidak ada kelezatan hidup itu lagi setelah orang mati. Ini yang disuruh oleh Allah, mengingat banyak-banyak. Aktsiru, perbanyaklah olehmu zikra, mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan hidup itu. Jadi kalau orang memperingati maulid Nabi, awak mangga bukan maulidnya yang kita peringati. Apanya? Membaca sejarahnya. Sejarah kalau kita lupakan dan kita tidak bisa kita baca, bagaimana kita membandingkan apa yang terjadi sekarang dengan yang terjadi dahulu? Dan sejarah Nabi itu tidak Nabi Muhammad saja yang akan kita baca.
kita baca semua sejarah Nabi itu. Jangan lalu je bu. Lalamu ambo ndak kena ibu lalu je. Atu bertanya ibu, ba mangko ustaz ndak kemari-mari. Sesudah tu ba mangko ditukar hari wirid ko. Jadi wirid ko saja 5 balik hari puasa. Itu sabalunnya kalah dojo orang merakamnya videoan. Gak 2 tahun lah mungkin kaji yang mau direkam orang serupai kuah tu videoan. Anan itu tu kecil orang kini viralnya. Ya kan? Jadi kaum muslimin orang Minang nan beragama Islam nan hidup merantau di negara lain nama mendengar kaji itu nya setelah nya tu nampak di foto Ristawardi jo suaranya. Rupanya orang-orang awak nan tinggal di lain tempat lain tu indak puehnya menonton itu saya. Inginnya datang orang gaib ko ke sinan. Ya kan? Kata ambo kalau inyo kode dia pe kalau assalamualaikum. Itulah dijawab dah waalaikumsalam. Atu nyo balik. Bisa ndak buya datang ke Batam, ke Kalimantan untuk mengaji jo orang awak namanya IKM, Ikatan Keluarga Minang. Jawab ambo nampar tamu, ambo lah 70 tahun 3 bulan. Ndak boleh dia anak ambo naik terapel lagi. Kalau panitia basadio menjapui anta ambo ke Padang, ambo isi acara tu. Ternyata 98% orang amus betul. Asal datang orang gaib kau ke tempatnya tinggal. Itulah jadi banyak ambo melayani wirid keluar tu. Semasuk Karajo ambo ndak ada PSPJ ke Kalimantan. Allah pensiun. Ke Kalimantan tu joto je nyebut ustaz. Ndak. Jo pesawat dari Padang ke Jakarta, dari Jakarta ke Balikpapan. Abarasio pesawat tu ndak jalan ambonya tiket senalah tibo. Dah tentu ambo. Nah, lawaral amonya ambo nak kemari. Kemudian para jemaah ada anak kita Ustaz Iskandar. Beliau lah nanti malam hari Sabtu nang kedua tu wirid kemari lagi. Karena nyo masih kerajo keluar ya kek kan tempo. Ainyo maisi di Sabtu kedua tu lagi. Ambo diminta de Pak Haji Zam, ya kan? Hari Selasa pertama ko tiup bulan kalau ambo alunyo mati lagi. Kalau alun mati jo boleh datang jo lah hari Selasa enam pertama ko sekali sebulan Allah datang begini bu lalu jo. Jalan lo ya nak. Awak mengaji ko kan lagi isanya. Jadi memperingati membaca sejarah Nabi itu tidak memperingati hari lainnya doh. Itu disebut sirah nabawiyah. Ya kan? Tidak disuruh Nabi Muhammad saja, seluruh Nabi. Kita mulai dari Nabi Adam. Nabi Adam ada tidak mamak rumahnya? Atau orang sumandonya? Tidak ada. Karena Nabi Adam itu diciptakan dari tanah pertama. Jadi tidak ada bakonya, tidak ada ayahnya, tidak ada maknya. Itulah mungkin orang yang tidak pernah durhaka kepada ibunya. Karena ibunya enggak ada. Ya kan? Kemudian yang kedua, para jemaah, karena manusia ini dikasih nafsu oleh Allah. Nafsu itu keinginan. Ya kan? Keinginan yang wajar jadi ibadat. Kalau awak ingin karena hati ke laki-laki ibu-ibu ingin bersuami jonyo, itu misalnya dijalankan pernikahan itu jadi ibadah. Tapi kalau kita ingin
melalui yang tidak wajar, zina, lesbian, itu menjadi dosa besar. Jadi keinginan yang disalurkan menurut Allah jadi ibadah. Ya kan? Jadi orang menikah tu ibadah. Tu mengkuado laki-laki kau tak sadang sekali senyum. Bagu ampe kali nak menikah ampe biniam supaya nak banyak ibadah awak. Bapak-bapak. Jadi menikah tu ibadah. Jadi keinginan yang disalurkan secara halal termasuk nikah itu ibadah. Malah kata Nabi, an-nikahu sunnati. Nikah itu sunnah ambo. Faman ragiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang membenci sunnah saya, tidak mau menikah, falaisa minni. Dia tidak dari golongan aku. Tapi kalau orang lah pernah menikah, tidak maunya nikah sudah tu lah. Tak ada, nyala nikah dulu. Termasuk orang kementerian Bini, orang kementerian bini kan tak berbini lah tu. Tak berbini nyo, tak ada. Nyo Allah dulu. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak. Jadi karena Nabi Adam itu bernafsu, dia ingin punya pasangan. Karena sebelumnya sudah dipancing oleh Allah dengan burung. Iya kan? Jadi nampak dia burung bakutu-kutuan berdua di atas kayu. Ya kan? Burung tu sama aja jawab tanya. Nanjantan mencari kutu nombor tino mencari kutu nanjantan. Hanya cari di Nabi Adam. Dalam sianya kau ngiceknya seorang sama. Kalau saya berdua pula seperti burung itu, alangkah bahagianya hidup ini. Itulah yang keinginan. Ya kan? Allah Maha tahu. Adik cabut ialah tulang rusuk Nabi Adam dan kita tu. Kemudian diciptakan untuk pasangannya itu disebutlah di dalam Al-Quran min nafsi wahidah. Jadi dari diri yang satu itu dibagi, dicabut tulang rusuknya. Maka Nabi Adam melihat setelah dia memicingkan mata, sebelah kirinya sudah duduk seorang perempuan yang diberi nama Hawa. Akalah berduanya. Apa dua lah kode-kodenya? Ya kan? Ibu bapak. Ya. Tapi lain mulia Allah belum. Karena kamu belum dinikahkan. Ini ibu-ibu bapak-bapak yang nah, jadi Siti Hawa tidak pakai daun sana, Nabi Adam tidak pakai daun sana. Siti Hawa tidak ada bako, Nabi Adam tidak ada bako, dan tidak ada kaum muslimin punya anak pisang. Tidak ada kutikonya menikah tu di balian ke Sarawak baju ke bakonya tidak ada. Bako tidak ada. Itulah Nabi Adam alaihi salam. Ya kan? Ketika dia sudah punya keturunan, ya. Berapa anak beliau? 41 orang. Setiap istrinya itu melahirkan kembar. Kembarnya beda, satu laki-laki, satu perempuan. Itu kehendak Allah. Kemudian ketika anak beliau kolah gadi untuk menikahan, Nabi Adam tidak ada beretong-retong mana ada. Sebab itu, nyo anaknya saya berdua-duanya mengecek-ngecek. Iya kan? Kaum muslimin, Allah banyak manusia aku tambah acara lah. Nambah japuit laki-laki kau bagai. Japuit je piti, nampak pakai wang hilang bagai. Asal Nabi Adam nak ada. Kemudian kaum muslimin, Allah memperlihatkan walaupun Nabi Adam itu nabi dan rasul, tapi tidak semua anaknya jadi orang patuh. Ada yang jadi anak engkar, itulah Qabil. Bukan sekadar engkar, tapi jadi pembunuh.
membunuhnya. Nah bunuh itu ndak orang lain, adiknya, namanya Habil. Apakah Nabi Adam tidak memberikan pelajaran kepada anaknya? Tentu saja bapak-bapak, ibu-ibu, tidak mungkin. Seorang nabi, umatnya hanya istri dan anak-anaknya. Tapi anaknya itu yang tidak dapat hidayah. Tapi satu yang berkesan Nabi Adam ini, ketika diturunkan dari surga, deklah melanggar perintah Allah, diturunkan beliau ndak sama tampaknya doh. Nabi Adam diturunkan di India, Siti Hawa di Jeddah. Bacari-carian lah orang ko 100 tahun. Kita nan salut 100 tahun bini ndak bertamu, ndak berbininya. Adam nang kini ada aja bini je. Oh ndak ada pada sini lain. Kecembo ko ada tadi. Ini kan mengagumkan. Para jemaah yang terhormat, bapak-bapak, ibu-ibu, terakhir Nabi Adam tu nampak dibaca sejarahnya. Allah memberitakan dalam Quran kepada kita, fa'azallahumas syaitan. Maka keduanya Adam dan Hawa itu digelincirkan oleh syaitan dari jalan Allah. Sehingga beliau melakukan larangan Allah dan dilarang Allah tu menyelakukan dan Nabi Adam. Sehingga Allah murka, tidak boleh beliau tinggal di surga lagi. Fa'azallahumas syaitan. Kemudian ketika beliau sudah bertemu dengan istrinya di tempat orang wukuf itu ketika haji, itu namanya Arafah. Dan di Arafah itu ada sebuah gundukan, kalau dikecek bukinya tidak tinggi, iya kan? Disebutlah bukit itu Jabal Rahmah. Asinan beliau bertemu kembali dengan istrinya, kedua-duanya berdoa. Dalam doanya dia tidak menyalahkan syaitan, yang disalahkan dirinya. Jadi kok basuh lo dia awak tak tumbuk kalah kenapa tak sorong bajak ke batu. Ya kan? Ada problem yang kita hadapi. Jangan cepat kita menyalahkan orang, tapi koreksilah diri kita. Menyesatkan beliau dari jalan Allah tu setan. Tapi ketikanya mendoa Nabi Adam jo bininya ndak menyalahkan setan, nanya salahan dirinya. Coba kita simak doa Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kami berdua sudah menganiaya diri kami, ya Allah. Sekiranya engkau tidak belas kasihan kepada kami dan tidak mengampunkan kami, jadilah kami berdua ini orang yang merugi, ya Allah. Maka tobat Nabi Adam ini diterima oleh Allah. Sudah tu ndak adonya membuat-buat dosa lain. Ada Nabi Adam tu terdengar 900 tahunnya hidupnya tukang baking jodi online. Lero. Tukang baking narkoba. Tidak ada apanya, sekali itu sih kesalahannya. Tobat tidak nyobain lain. Maka Nabi Adam itu nanti masuk surga kembali. Sejarah ini kita baca supaya apa joindu awak nampartamu tu orang serugo. Membuat kesalahannya, tobat diterima Allah, nantinya masuk surga. Ini yang akan kita ikuti. Awak gue biar ustaz, biar buya, ndak ada nentak berdosa ke tu. Coba jangan lupa tobat. Isi dengan amal saleh. Jangan dibikin dosa yang sama lagi. Nabi Adam tu nanti berbalik ke surga ni.
Mudah-mudahan awak itu pulo. Amin. Nah sudah Nabi Adam. Indah dibaca na sadonya dah. Surah Nabi Idris nih. Nabi Idris ini bapak-bapak di samping dia jadi nabi, dia pendesain pakaian yang pantas dipakai. Pakaian yang pantas dipakai menurut Islam apa? Pakaian yang menutup aurat. Jadi kalau ada jilbab perempuan ndak menutup dada, itu ndak pakaian namanya. Kan ada jilbab orang dibungkuinya kepalanya tu nyok kacui are-are ujung jilbab tu diliye. Hanya baju kaus tu besar lepis. Nampak auratnya tu dari luar bantunya. Itu bukan pakaian muslim. Ya kan? Bukan pakaian muslim. Jadi pakaian yang dibuat Nabi Idris itu pakaian menutup aurat. Kemudian beliau sebagai tukang jahit, orang kini memperindah namanya tailor. Kecil orang Tiaman, sajaleh-jaleh tukang jahit. Tiba di Jakarta lah tailor jenye. Jadi tailor itu tukang jahit itu kan itu jatuhnya. Kemudian Nabi Idris itu menjahit pakaian tepat waktu, tepat janji. Kebanyakan, ambo tak menuduh sadonya doa. Takut dek banyak kain nang kanyo jahit. Banyak tukang jahit ko nan tak tapik janjinya. Ndaknya tiru Nabi Idris dah. Dia tanda dasar kain kasinan. Sebab kalau orang serupa ambo ko badan ndak bisa na kain baju siap dah. Di Bali. Sebab itu ukuran parui jo dado tu berbeda. Kemudian kalau di Bali 3L, 3XL atau turun baunya. Kalau di Bali 2XL aparui sempit. Jadi terpaksa diukur ketukan jahit. Iya kan? Diantang kain kejenan. Bila sudah bapak 10 hari lah. Banyak kain. 10 hari pas awak kejenan. Keceknya. Kain ko diambuantang ke tukang gosok sore petang. Ambo caliat tadi kadanya batutui nyo pulang kampung ke menakannya beralek. Anang kain ko lu nyo guntiang kedo dek gelera ko. Alu nyo guntiang ya. Anu kecela dan tang ke tukang gosok. Amo itu kebanyakan janji tukang jahit. Tapi nak kuat don tukang jahit jangan tersinggung kalau tidak sadonya. Tapi banyak nan situ. Nabi Idris nak. Malah Nabi Idris ketika menjahit pakaian itu, satu jarum ke atas, satu ke bawah, satu ke atas, satu ke bawah, itu diiringi dengan zikir. Subhanallah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sehingga malaikat maut kagum dia. Siapa kagum? Malaikat maut. Kata malaikat maut ke Allah, ya Allah, boleh tak saya berkunjung kepada hambamu yang bernama Idris itu? Saya salut, begitu sibuknya dia bekerja menjahit pakaian, setiap penjahitnya turun naik namo engkau nanya bacoc. Ikulah nasi nanya lantaan, keceknya sudah makan, kok keparang-parang lah orang lain. Di mana pelajaran dapet orang? Mungkin orang ko lumba pengalaman mengenai parang. Ambo ndak juga pengalaman mengenai parang ko. Tapi lah barakah mo tahun 58, tahun 59 mula masuk SD. Parang saudara namanya. Bantu idui singgang idui awak. Dia teh api di bawah. Api nyo kecil nelok lah parang. Sudah makan basandanya kok parang-parang orang ni. Nabi Idris tidak sedang makan, sedang menjahit. Subhanallah, subhanallah. Silakan datanglah engkau ke rumahnya, kata Allah. Tapi jangka matinya belum. Jangan diambil ngoknya, insyaAllah.
Yo je malaikat maut. Berkunjunglah malaikat maut kana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam saudaraku. Siapa anda ini? Saya ini Israel. Ya kan? Nabi Idris tersenyum. Lah sampai aja lah, Bo. Katanya, Alun, jadi mengapa kemari? Ambo ingin berteman dengan engkau. Kalau malaikat taruh zikir ke Allah, nya ndak punya nafsu. Jadi ndak ada pengananya kena lain. Kalau kami malaikat kok, kalian manusia aku punya nafsu. Tapi kalian rajin zikir. Saya kagum. Kini mau tanya apa-apa ibu-ibu. Kalau apa-apa dapat bakawan je malaikat maut tu apa minta? Walaupun dapat tarangan lah tawayang di sana. Pasti apa minta bapa lambe mati. Awak bakawan nak bak tunjuk je jari tengah, bak tiwang je punggung kabau. Ya kan? Membana dena. Anak dia nang gadang sedang kuliah. Kemudian nang ketek di SMA. Rumah dia nalun sudah. Mbana dia nak. Jangan capek nak dia ambil angok dia nak. Mungkin itu nang kita sampai. Ya kan? Tapi Nabi Idris apa yang dia minta? Malaikat maut tolong tanyakan kepada Allah. Boleh tidak saya coba mati itu? Supaya saya semakin sadar. Saya mendengar berita selama ini mati itu cabut arwah dari badan itu. Itu sama jomailo alua sonsang. Alua sonsang ditabang ke dalam sama. Kemudian sonsang mailonyo sakit. Minta izin malaikat maut ke Allah. Dapat? Ya kan? Lalu lagi. Suruh lalu Nabi Idris. Kalau Idris nang gini Pak sedang tagak tu nya cabut ini dah. Aku sempat lalu nya cabut. Cabut. Mula-mula dirasakan sangat dingin hari dek. Nabi Idris dingin. Tekana dia mau biaya dulu itu. Mbak nak satu melepih dari orang rumah, mbak nak lepih ke masjid raya belum pasut. Kecik biaya kau meninggal tu dingin. Nah, jadi kalau kita lihat para jemaah orang sakratul maut tu, kalaulah dia ansur mau cabui angoknya dek malaikat, tu kakinya dingin. Ibu-ibu rasalah kaki lah dingin. Kalau lah dingin tak lama tu dah. Dingin. Ia nyeresek dia ibu. Lah meninggal, lah selesai. Kemudian malaikat maut berdoa kepada Allah. Ya Allah, tolong hidupkan kembali Idris ini. Menciptakan yang belum ada tidak susah bagi Allah. Apalagi mengulang kembali yang telah diciptakan. Dihidupkan oleh Allah kembali. Lah hidup Nabi Idris itu ditanya oleh ambo labara angok orang nan ambo cabui. Tapi ambo alun mencuba ba'a sakit mati. Nanti kalaulah tiba lo jangko ambo mati lah sudah orang mati sadonya ambo cabui angoknya. Ambo lo mencabui angok ambo kecil Allah leh. Abah rasanya sakitnya sebentar kau. Ambo cali engkau bitu-bitu tadi aja. Kalau di Kubah kambiang hidup-hidup 100 ekor ndak dirabih dah. Kambiang tagak tu di Kubah sekulitnya. Ndak dirabih dulu dah. Lah biar sakit dari itu aja. Coba bayangkan itu. Itu Nabi apalagi kita. Makanya jangan berulang tahun. Banyaklah menge mati. Ulang tahun awak tambah rokok dia ndak tambah tagok.
Ambo ke ulang tahun 70 gini Pak. Dulu 10 tahun yang lalu ulang tahun 60. Ada cari foto tu pasti gaya gini. Iya kan? Benar. Kaum muslimin atau Nabi Idris. Jadi itu namanya sirah nabawiyah. Jadi tidak sejarah Nabi Muhammad saya kita baca dah. Dibasuh sejarah Nabi sadonya. Ibu-ibu dan bapak-bapak sudah tahu Nabi Adam, Idris, Nuh. Adik Syahril nyetuka untuk Ben Noah. Ya Allah tak jadi ala baca. Nabi Nuh inilah yang umurnya sangat panjang. Alo hikmahnya mungkin umur Nabi Nuh itu panjang. Ambo walaupun kaum muslimin para jemaah tidak tahu enam pasti pasti umat nan hidup di zaman beliau itu panjang lah umurnya. Jadi banyak kesempatan untuk beramal saleh, banyak kesempatan untuk bertobat kalau berdosa. Untuk Nabi umurnya 900 tahun lebih, kalau umatnya umurnya pendek. Kan dek panjang lah umur umatnya tu. Tapi bapak-bapak, Nabi Nuh tu sangat diuji oleh Allah. Sepanjang tu umurnya, selama itunya berdakwah, ya kan? Orang nanamuh naik kapal ketika ke banjir tu ndak lebih dari 40 pasang. 40 pasang suami isteri. Sedangkan umat Nabi Nuh itulah banyak tu. Makanya Nabi Nuh tu memanggil umatnya, ya qaumi. Ya kaumku, berarti lah banyak kalau dibanding di zaman Nabi Adam dan Nabi Idris. 40 pasang nanamu naik kapal. Yang menyedihkan lagi, istri beliau tidak mau. Istri beliau itu kafir. Kalaulah sudah Nabi Nuh itu berdakwah ke orang, datang bininya ke sini. Kecil suami ibu tadi, itu. Percaya ibu, percaya. Sebab beliau itu rasul. Aja percayanya tu taliakinya lah putus salah itu. Sedang ada enam bininya ndak percaya je nyo. Berubah orang banyak tu sebagian kafir balik. Ibu kok dapat laki Nabi, kok ada Nabi ketika ibu ke laki dapat Nabi laki ibu, kadang tu ibu nak. Kok ada Nabi zaman kini, ibu gadis dulu, nyo cari laki de orang tua, dapat Nabi, kadang tidak. RT sesuami ibu lah kadang tu ibu. Nyo kalau punya stempel aja RT tu. Pakai stempel tu suami ini mani ayah mu anak suami anak mu ayah anak mu kalau jadi RT anak kabuit orang melapor ke nyo. Istri Nabi Nuh rasul suaminya dia tidak bangga. Apa kata Nabi Nuh setelah air naik? Bama kok capek na banjir Nabi Nuh tu tak sampai 2 hari tu dari tungku saya keluar air. Coba bayangkan. Awak kamu tanah di tungku tu kan kariang babu tu. Ada dari sini keluar matu air. Dari langit turun hujan. Ombak naik. Situ Pak. Jadi Allah kok kamazab awak bu. Indah anu gitu. Indah sulit gitu beliau. Itulah nyoba calian di zaman Nabi Nuh. Jadi para kamada orang tu. Ndak ada banjir, ndak ada tsunami, ndak ada ombak nan sagadang itu. Di Jepang kan ada tsunami, tu ndak manga-manga tu. Jadi zaman Nabi Nuh. Ndak manga-manga. Melihat istrinya lah mulai timbul tenggelam. Ikan istri lah ke namanya kok. Dia naiklah ke kapal ku Kalau indak ke masuk agama ambo indak malah.
Awak lah bertahun-tahun nikah berumah tangga, ya kan? Nanya lah kata apa kau? Lagi cik isterinya kau, nuan, bang kau kira je apa guru angkau baiklah. Adanya nak ajak lah nanya lah. Tu ada gunung kerem panjang aja. Ionyo gagai gunung tu bisa dinyo gagai. Piti bodi ate, jo puncak gunung tu karena de hilang de air. Temen kanyo sabui orang gunung awak ke sama so gunung Marapi Sagadang Taluitir. Den dak cayo tu. Ibu ba? Percaya ibu gunung Merapi pernah Sagadang Taluitir. Nana monyo gunung tu gadang Pak. Jadi anan terjadi. Karena banjir besar itu puncak gunung awak ko sakete saya nampak. Mungkin itu. Karena banjir itu mendunia. Bukan di sana saja. Marahnya Allah, tempat suci untuk menyatukan arah menyembah Allah namanya Ka'bah. Ketika banjir Nabi Nuh tu anjing. Apa lagi saji mubarak kau? Ikon tak satu arah untuk menyatukan kiblat kan? Ya kan? Jadi Allah kalaulah berang tu bapak-bapak para jemaah yang terhormat itu jadinya. Jadi Nabi Nuh itu kaum muslimin berat sekali cobaan kepadanya dari Allah. Anak ndak patuh, istri ndak patuh, umat sakete nan patuh. Tapi streskah beliau? Tidak. Karena apa? Karena dia mengembalikan apa yang terjadi. Masya Allah, Masya Allah. Nabi Nuh. Jadi umat-umat di zaman Nabi Nuh tu jangan ditiru dia Pak. Nan naik kapal tu, itu nak bari tiru. Tu orang yang beriman. Akallah susui air, iya kan? Lah turun orang naik kapal tu, indak sadonya. Lo beriman mekolai, lah tambah banyak je nyo. Begitulah umat kau tarui. Sepeninggal nabinya banyak yang kembali kafir. Apalagi orang sekarang. Apalagi yang tidak bertauhid kepada Allah. Jauh dia tersesat dari jalan Allah kita. Ini yang sangat kita takutkan. Kalau kita tersesat jauh dari jalan Allah, umur awak tidak sepanjang umur di zaman Nabi Nuh tu. Ya kan? Nah, saya, ibu-ibu dan bapak-bapak sangat yakin apa ibu nak datang malam kini kuah pasti tahu barai si dompet. Dompet awak maksudnya. Berapa ti tinggal di dompet lain. Pasti apa ibu tahu. Tapi kita tidak akan pernah tahu bagaimanapun tingginya ilmu kita, berapa sisa usia kita lagi. Iya nak? Tidak tahu ada. Bisa sejam lain, bisa setahun lain. Karena kita tidak tahu sisa usia kita ini, dengan membaca sejarah-sejarah Nabi ini, kita perkokohlah iman dan tauhid kita. Karena semua kita akan kembali ke asalnya, yaitunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketua salam masuk, insyaallah kita sambung pagi. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.